Selamat siang para rekan media dan investor. Sekarang kami akan memulai public expose PT Sarana Meteorologi Tbk tahun 2024 ya. Pertama, daftar isi akan kita presentasikan. Nomor 1, profil perusahaan. Nomor 2, ikhtiar keuangan. Nomor 3, strategi dan pengembangan bisnis. Dan sesi terakhir, sesi tanya jawab. Pertama, profil perusahaan. Kami adalah PT Sarana Meteorologi Tbk yang didirikan pada tahun 2006. Kami memulai dengan 100 forklift dan telah berkembang menjadi perusahaan rental forklift dan peralatan material handling terbesar di Indonesia. Saat ini mengelola lebih dari 4.000 unit, sambil menawarkan rangkaian lengkap forklift mulai dari 1 hingga 30 ton dalam varian diesel, elektrik, dan LPG. Bersama dengan peralatan material handling lainnya seperti towing, stacker, hitch truck, dan lain-lain. Smil menyediakan layanan rental dengan harga yang kompetitif untuk memenuhi permintaan klien, termasuk berbagai attachment dan baterai forklift untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien. Peta pelebaran pelanggan kami ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Lampung, Batam, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Banten. Key accounts kita beberapa ada di Indakiat Pulp and Paper, Ciwi Kimia, Indofood, dan LG. Merek yang populer di perseroan kami adalah Toyota, Geely, Daihatsu, Hyundai, Caterpillar, dan Chery. Untuk struktur kepemilikan saham, 48% dimiliki oleh Pak Hadi Suhermin, 24% dimiliki oleh Ibu Lucia Irawatili, 8% dimiliki oleh Winston Suhermin, dan 20% dimiliki oleh publik. Untuk profil manajemen perusahaan, Ibu Lucia Irawatili sebagai komisaris utama, Bapak I. Ketut Widiana sebagai komisaris independen, Bapak Hadi Suhermin sebagai direktur utama, dan saya sendiri Winston Suhermin sebagai direktur. Untuk portfolio produk, Smil mengelola lebih dari 4.000 unit material handling equipment yang berkapasitas mulai dari 1 hingga 30 ton, menyediakan layanan penyewaan forklift diesel, forklift listrik, forklift reach truck, LPG counterbalance forklift, pallet stacker, dan towing, loader, baterai lithium, dan attachment forklift. Untuk fasilitas perseroan, kami ada 5 fasilitas, yang nomor 1 dan nomor 2 di Gemalapik, itu tahun beroperasional di 2005 dan 2020. Luas fasilitas di 3.000 dan 2.000. Yang ketiga di Cikarang, sekitar 500 meter. Keempat di Delta Mas sekitar 3.000. Dan yang kelima di Delta Silicon sebesar 5.600 meter. Yang di total kurang lebih sekitar 14.000 meter atau 1,4 hektar ya. Untuk jumlah kapasitas, total jumlah kapasitas untuk warehouse forklift ada di 3.480. Berikutnya akan kami jelaskan mengenai ikhtiar keuangan. Pendapatan di tahun 2023 meningkat sebesar 35,7%. Dari sebelumnya 263 miliar dan sekarang di 357. Untuk year on year di Q1 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 55,3%. Dari semulanya 63 miliar menjadi 97 miliar. Untuk laba kotor juga mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar yang semulanya 103 menjadi 147 dengan gross profit margin 42,2%. Dan untuk year on year di Q1 2024 juga mengalami kenaikan dari semulanya 23 miliar menjadi 41 miliar dengan gross profit margin 41,7%. EBITDA juga mengalami kenaikan di tahun 2023 yang semulanya 138 miliar menjadi 194 miliar dan memiliki EBITDA rate di 54,2%. Dan di kuartal 1 juga mengalami kenaikan dari semulanya 30 miliar di Q1 2023 dan sekarang di Q1 2024 di 55 miliar
atau dengan EBITDA rate di 56,6%. Laba bersih juga mengalami kenaikan di 2022 sebesar 58 miliar, di 2023 mengalami kenaikan menjadi 83 miliar, dengan net profit margin 23,3%, dan juga di Q1 2024 kami mengalami kenaikan dari tadinya 9 miliar di Q1 2023 menjadi 27 miliar di Q1 2024 atau dengan net profit margin di 27,6%. Pada tahun 2023, SMIL berhasil mencatat peningkatan pendapatan yang luar biasa sebesarnya 35,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Total pendapatan mencapai angka fantastis, yaitu 357 miliar. Dari jumlah tersebut, pendapatan dari engine counterbalance berkontribusi sebesar 210 miliar, sementara electric counterbalance berkontribusi sebesar 147 miliar. Dengan pembagian rasio 59 banding 41. Ya. Pada triwulan pertama triwulan pertama 2024, SMIL mencatat kenaikan pendapatan spektakuler sebesar 55,3% dibandingkan periode yang sama pada 2023, mencapai total 97 miliar. Dari total tersebut, kontribusi dari engine counterbalance meningkat dengan pendapatan 55,8 miliar, sementara electric counterbalance berkontribusi sebesar 41,7 miliar dengan rasio 57 banding 43 ya. Next adalah neraca keuangan perusahaan yang tiap tahunnya stabil growth. Di 2022 kita di 613 miliar, kami growth di 2024 sudah mencapai 876 miliar. Aset tetap dari 441 miliar di 2022 sekarang menjadi 628 di 2024, dan asetnya grow tapi liabilitasnya juga turun. Di 2022 kita memiliki liabilitas sebesar 180, namun di 2024 Q1 sudah menurun menjadi 162 miliar. Untuk ekuitas sendiri, ekuitas kami naik, yang tadinya di 433 miliar di 2022 menjadi 714 miliar di 2024. Penggunaan dana penawaran umum. Pembelian forklift dan material handling sebesar, kami sudah menggunakan dana IPO untuk pembelian forklift dan material handling equipment sebesar 52,2 miliar atau 30,5% dari total dana. Untuk pembelian lithium, baterai, dan charger sebesar 24,7 miliar atau sebesar 14,5% dari total dana, dan working capital sebesar 49,2 miliar atau 28,9% dari total dana yang diperoleh. Kami berhasil mengumpulkan dana dalam pelaksanaan IPO sebesar 170,5 miliar dengan realisasi penggunaan 126 miliar atau setara dengan 74%, dan sisa dana sebesar 44,4 miliar setara dengan 26% per 31 Desember 2023. Penggunaan dana ini mencerminkan komitmen SMIL untuk meningkatkan kapasitas operasional dan efisiensi energi, serta memperkuat posisi keuangan perusahaan guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di masa akan mendatang. Oke, next-nya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Hadi Soemin. Baik, selamat siang semuanya. Dalam hal strategi dan pengembangan bisnis, perusahaan fokus pada penambahan armada EV. SMIL adalah penyedia rental forklift pertama yang menawarkan unit listrik kepada pelanggannya dan sudah memiliki 1.530 forklift elektrik, 40% dari total armada. Perusahaan meyakini bahwa penggunaan forklift listrik akan semakin meningkat di kalangan pelanggannya karena biaya perawatan yang lebih murah
35% lebih rendah dibandingkan dengan unit diesel, dan emisi yang lebih rendah dengan daya tahan yang terbukti sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan produsen. Perlu dicatat bahwa forklift listrik memiliki tarif sewa yang lebih tinggi dan mengurangi exposure biaya bahan bakar SMIL terhadap harga diesel. SMIL berencana meningkatkan portofolio forklift listriknya menjadi 80% dalam 5 tahun ke depan. Keuntungan bagi klien dengan penghematan biaya operasional sebesar 80% dan penghematan biaya total sebesar 40%. Dan untuk keuntungan bagi SMIL, pendapatan sewa yang lebih tinggi sebesar 50% dan yield per unit yang lebih tinggi sebesar 43%. Untuk pertumbuhan penjualan forklift sebagai gambaran, untuk pertumbuhan penjualan forklift listrik global akan melampaui forklift bahan bakar internal combustion, yang mana pada tahun 2030 forklift elektrik akan menjadi sekitar 1,489 unit dibandingkan dengan IC 898.283. Proyeksi aset SMIL di 2024 sampai dengan 2028. Pada saat ini armada kami berjumlah sekitar 4.900 unit dan diproyeksikan pada tahun 2028 kita akan mencapai sekitar 6.409 unit. SMIL menargetkan proporsi hingga 80% forklift listrik dalam 5 tahun ke depan. Dalam strategi dan pengembangan bisnis, SMIL menjadi distributor resmi forklift ternama di Indonesia. Heli Anhui Forklift Group Corporation Limited telah berada di garis depan industri forklift Tiongkok selama 33 tahun berturut-turut. Heli bertujuan untuk memperluas jangkauannya secara internasional agar menjadi pemain utama di panggung dunia. Heli menjadi peringkat ke-7 dalam industri kendaraan industri dunia menurut Top 20 Industrial Lift Truck Supplier. Pada tahun 2023, Heli menjual 292.000 unit di seluruh dunia. Pendapatan Heli meningkat sebesar 11% menjadi 2,7 miliar US dollar pada tahun 2003 dibandingkan dengan 2,5 miliar pada tahun 2022. Dan untuk diketahui, Heli telah 33 tahun berturut-turut menjadi industri forklift terdepan di China. Dengan produk terjual ke 150 negara dengan 512 kategori dan tercatat di Bursa Efek Shanghai dengan kapitalisasi pasar sebesar 2,99 miliar US dollar. SMIL bekerja sama dengan perusahaan global terkemuka akan memperkuat menjadi solution material handling terbesar di Indonesia. Strategi dan pengembangan bisnis, prospek dan target perseroan. Target perseroan pada tahun 2024 dengan target pendapatan 420 miliar, which is 25% increase dari 2023. Dengan laba bersih 100 miliar, dengan peningkatan 20% dari 2023. Dengan belanja modal capex sebesar 350 miliar. Pada kuartal pertama 2024, SMIL berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 55% plus dan laba bersih sebesar 200% dibandingkan dengan Q3 2023. Inilah gambaran yang target perseroan yang akan kita achieve untuk di tahun 2024. Demikian pemaparan kami mengenai public expose, dan apabila ada pertanyaan
boleh disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Winston Suherman dan Bapak Heri Suherman untuk pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya, kami akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama akan dibuka untuk 3 penanya onsite, dimohon untuk menyebutkan nama dan asal instansi. Baik, terpantau untuk penanya onsite tidak ada di hari ini. Selanjutnya, untuk di sesi kedua, akan dibuka untuk 3 penanya yang hadir melalui Zoom. Melalui Zoom ada yang bertanya dari Raka MNC Sekuritas. Pertanyaan pertama, apa rencana strategis perseroan untuk menghadapi persaingan terhadap kompetitor ke depan? Ya. Ya, untuk nyai kompetitor ya tadi. Kita fokus pada yang kompetitor kita nggak ada. Kompetitor kita nggak ada servis yang cepat seperti kita, harga yang kompetitif juga tidak ada. Itu yang membedakan kita dan kompetitor kami. Boleh mereka bisa kasih harga yang murah, boleh kasih harga kompetitif, tapi mereka servisnya tidak seperti kami. Itu satu. Yang kedua juga, untuk baterai lithium sendiri mereka masih tertinggal, mereka masih in the trial and error phase, sedangkan kita sudah menggunakan baterai lithium selama 5 tahun. Jadi itu menjadi competitive advantage untuk kita kami juga. Itu yang membedakan. Dan yang terakhir juga, mungkin dari segi harga untuk baterai lithium juga, mereka masih bisa dibilang masih sourcing dari sourcing lokal. Jadi kalau kita langsung ambil dari pabrik, itu juga menjadi advantage efisiensi untuk kita juga. Mungkin sekian untuk competitive advantage dari kami. Seiring dengan demand forklift elektrik yang tinggi, berapa unit forklift yang sudah dikonversi ke dalam sistem elektrik? Untuk sementara rasionya masih sekitar 60-40. Cuma untuk jangka panjang dengan agenda pemerintah untuk meningkatkan penggunaan EV juga akan meningkat ya dari tahun ke tahun, dan bahkan di tahun ini kita membeli lebih banyak forklift elektrik dibandingkan forklift diesel. Jadi kedepannya akan lebih banyak elektrik. Dan ada pertanyaan terakhir dari Bapak Michael dari Semesta Invest. Berapa untuk target pendapatan 2024 dan bagaimana SMIL dapat menjaga pendapatannya untuk mencapai target tahun ini? Ya, sesuai dengan yang kita udah jelaskan tadi di paparan publik, target kita di 420 miliar, kenaikan sekitar 30%-an ya. Dan tadi yang kedua apa? Strateginya ya? SMIL dapat menjaga pendapatan untuk mencapai target tahun ini. Ya, balik lagi ke strategi, kita akan fokus pada servis ya, dengan kompetitif yang kuat, harga yang kompetitif, dan juga efisiensi harga juga. Demikianlah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih kepada rekan media yang telah hadir di acara Public Expose PT Sarana Nitralas Tbk pada hari ini. Harapannya semoga PT Sarana Nitralas Tbk bisa sukses di masa yang akan datang. Terima kasih.